ilahi lastulil firdausi ahla. Pak Anwar, Ustadz bisa berdosakah jika tidak berdoa karena malu atas nikmat Allah, tapi hanya berzikir, istighfar dan salawat saja? Kata Nabi SAW, dibacakannya ayat, Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi. Nabi berdoa, maka kita ikut berdoa. Kau kenapa berdoa? Karena ikut Nabi. Jadi kalau ada orang malu berdoa kepada Allah Ta'ala, iya tak apa-apa. Coba tengok Nabi Adam. Nabi Adam itu malu kepada Allah, maka dia tak berdoa. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah buat dosa. Wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampuni dosa kami. Wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin. Tak ada dia bilang ampuni, enggak. Dia malu kepada Allah. Jadi kalau antum baca itu, sesungguhnya antum di situ ngaku, bukan minta. Nabi Nuh alaihissalam tak ada dia minta sama Allah. Dia cuma bilang, ya Rabbi inna ibni min ahli, ya Allah itu anakku ya Allah. Tak ada dia bilang, ya Allah selamatkan anakku itu mau tenggelam. Tak ada, karena dia malu kepada Allah. Nabi Ayub waktu sakit, tak ada dia minta, ya Allah sehatkan aku, tak ada. Dia cuma bilang, Rabbi anni massaniyad durru, ya Allah aku kena penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, kau maha penyayang ya Allah. Tak ada dia minta sehatkan aku. Dia cuma bilang, aku kena penyakit ya Allah. Dia cuma cerita aja. Tapi ada Nabi yang berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, berikanlah aku anak yang soleh. Nabi Zakaria, Rabbana hablana, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah, berikanlah aku keturunan yang baik-baik. Nah, itu jadi kalau antum merasa malu berdoa kepada Allah, antum cuman berzikir, istighfar dan salawat. Man syaghalahu zikri, siapa yang sibuk berzikir, menyebut, mengingat aku sampai dia lupa berdoa, maka a'taituhu, aku berikan kepada dia lebih baik daripada orang yang meminta. Orang yang sibuk berzikir sampai lupa minta, aku berikan dia sesuatu yang lebih baik daripada orang yang minta. Ada orang minta banyak tapi nggak pernah zikir. Kita maunya dua-dua kita laksanakan. Zikirnya banyak, mintanya jangan terlalu banyak. Ibu Mary Nofrianti, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang uang hantaran nikah, bagaimana menyadarkan pemikiran orang tua memaksakan kehendak dengan menekan biaya pernikahan yang tinggi? Hai bapak-bapak yang punya anak gadis, Iza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang anak lajang memina anak gadismu, tardawna dinahu, kau suka pada akhlaknya, wa khuluqahu, kau suka pada akhlaknya, kau suka pada agamanya, taat dia, soleh dia, baik akhlaknya, sopan dia, fazawwijuhu, nikahkan anak gadismu. Illa taf'aluhu, jangan kau pasang antaran rame-rame banyak-banyak, jangan kau minta tuntut itu ini, pestanya mesti 7 hari 7 malam, mesti di hotel bintang 5, mesti itu ini. Akhirnya dia tak sanggup, batal. Iya, kalau setelah itu dia berhenti, kalau dilanjutkannya dengan perbuatan dosa, ikut kau menanggungnya Pak. Taubatlah pada Allah. Nah, udah selesai. Kirimkan ke siapa yang mau dipinang. Ustadz, bagaimana kita tahu apakah taubat diterima atau diampuni Allah? Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat salat wusta. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Kenapa tak tahu? Supaya kita tetap berharap. Ar-raja namanya. Supaya kita tetap berharap, selalu berharap. Tapi ciri-cirinya ada. Orang yang sudah taubat itu, sudah hijrah itu sebetulnya hijrah, sebetulnya taubat. Cuman sekarang lagi tren namanya hijrah. Sebelumnya bakhil, pelit, habis itu dermawan. Sebelum itu hatinya keras, setelah itu hatinya lembut, mudah menangis. Tapi pastinya nanti di akhirat. Jadi kita senantiasa takut buat dosa dan senantiasa berharap dosa kita diampuni. Itu namanya dua sayap terbang menuju Allah, ar-raja wal khauf, harap dan takut. Harap-harap cemas.
4. Airun Nisa. Ustaz, dosa besar apa saja yang diperlukan taubat? Ciri dosa besar itu apa? Ciri dosa besar itu adalah diantaranya disebutkan hukumannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah dia 100 kali. Asy-syaikhu was-syaikhatu farjumuhum al-battah. Pezina perempuan laki-laki sudah menikah, lempar batu, rajam sampai mati. Itu beberapa contoh. Kalau disebutkan hukumannya berarti dosa besar. Atau ada sekedar ancamannya. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang minta hibahnya yang sudah dia berikan dimintanya lagi, sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Nah, itu termasuk dosa besar karena Nabi dalam hadis itu terkandung ancaman. Apakah riba termasuk dosa besar? Riba termasuk dosa besar. Kenapa? Karena ancaman. Kata Nabi, seorang seorang laki-laki yang menggauli ibu kandungnya lebih ringan daripada riba. Itu makna ucapan itu ancaman. Kita pun menyampaikannya segan, tak layak. Bagaimana cara taubatnya Pak Ustadz? Kalau ada yang bisa dijual, bom, jangan ngutang riba lagi. Kalau tak ada, maka tutupi sampai lunas. Jangan ulang lagi. Ustadz, apakah ada dalil adus boboi? Adakah ada dalil azan di musola dan sholat sendiri? Karena di tempat kami tak ada yang peduli dengan musola. Kalau ada suatu tanah sudah diwakafkan untuk buat sholat, kalau dia sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Tapi kalau ada 6 sholat Jumat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, namanya masjid jami'. Jangan bedakan musola dengan masjid. Maka wajib diselenggarakan di sana sholat 5 waktu. Di musola, di surau, dilanggar, wajib laksanakan sholat 5 waktu. Kalau sampai ditinggalkan sholat di sana, yang ada cuman maghrib aja, subuh tak ada, zuhur tak ada, istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Musola, surau, langgar musola yang tak ada dilaksanakan, ramaikan lagi, hidupkan lagi sholat. Buat jadwal anak-anak muda itu, besok kau azan, besok kau azan, besok kau azan, gantian jadi imam. Jangan kalian sembarangan meninggalkan surau, langgar musola, masjid, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istahwadat alaihimus syayatin. Semuanya diganggu setan. Pak RW-nya diganggu setan, Pak RT-nya diganggu setan, Pak Kades kadusnya kesetanan semuanya. Gara-gara apa? Meninggalkan surau, langgar musola, tak ada salat berjamaah. Mudah-mudahan wakaf surau, langgar musola, masjid tetap diisi dengan salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Ilahi nas tulil firdaus